Hati-hati, jangan hidup di masa lalu. Tapi hiduplah di masa sekarang agar kamu bisa mempersiapkan masa depanmu dengan lebih baik. Hai, saya Ronaldo Galung, jumpa lagi di channel Ronaldo Galung, channel yang berbagi berbagai macam motivasi, inspirasi, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, di video ini kamu akan bisa mendapatkan berbagai macam insight yang kamu butuhkan untuk mengembangkan diri. Oke, pastikan kamu subscribe, like, dan komen jika ada hal yang ingin kamu tanyakan di dalam video ini. Oke, nah pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita butuh untuk memastikan diri tidak hidup di masa lalu. Banyak orang yang tidak sadar dia hidup di masa lalu, walaupun saat ini dia hidup di masa sekarang. Contohnya seperti apa? Yaitu orang-orang yang senantiasa merasa menyesal terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kemudian penyesalannya itu membuat dia akhirnya susah untuk move on, susah untuk bergerak, tidak mau bertindak, tidak mau melakukan hal baru, hal yang itu bisa dia lakukan untuk membuat masa depannya menjadi lebih baik. Orang-orang yang hidup di masa lalu adalah orang-orang yang senantiasa mengurung diri dan kemudian membatasi semua apapun yang ada di hadapan dia dengan pikiran bahwa itu adalah hal yang tidak baik, itu adalah hal yang tidak benar, itu adalah hal yang justru bisa menjadi sebuah masalah. Seperti apa sih orang yang hidup di masa lalu? Nah, orang yang hidup di masa lalu adalah orang-orang yang senantiasa hidup dengan penyesalan diri, penyesalan terhadap apa yang pernah terjadi di dalam kehidupannya, penyesalan terhadap keputusan yang pernah dibuatnya, penyesalan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Sehingga dari semua penyesalan itu dia mengurung diri, membuat dirinya terpaku dan akhirnya tidak bergerak maju. Menjadi orang yang hidup di masa lalu itu punya masalah besar pada akhirnya. Apa saja? Yang pertama pastinya adalah dia akan menjadi orang yang takut untuk bergerak maju. Mereka yang hidup di masa lalu senantiasa takut untuk bergerak maju. Dikarenakan apa? Takut kalaulah saya kemudian berbuat hal yang baru, maka saya akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka saya akan merasakan kegagalan yang sama. Maka saya akan mengalami penderitaan yang sama. Sehingga semua hal yang tadi itu membuat dia takut untuk bergerak maju. Ketika dia takut bergerak maju, dampaknya apa? Secara pasti, dia akan kesulitan untuk bagaimana membuat perencanaan di masa depan. Apa yang terjadi ketika kita hidup di masa lalu? Ketika kita hidup di masa lalu, yang terjadi adalah kita akhirnya menjadi orang yang takut untuk bergerak maju. Takut melakukan sesuatu yang baru, karena ada kekhawatiran kalau kita kemudian bergerak maju, kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kita akan melakukan kebodohan yang sama dan kita akan merasakan penderitaan yang sama. Sehingga kita memilih untuk tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita sudah takut melakukan hal yang baru, takut untuk bergerak maju, yang terjadi apa? Kita akhirnya akan kehilangan semua kesempatan-kesempatan yang ada, ya. Semua kesempatan yang ada di sekitar kita tidak bisa kita lihat. Kalaupun kita lihat, kita tidak akan bisa mengoptimalkannya untuk kemudian membuat diri kita lebih baik. Kita akan terus saja terjerembab di dalam masalah yang ada, di dalam kondisi yang ada, dan akhirnya tidak kemana-mana. Nah, sekarang buat kamu yang merasa bahwa kadang suka terjebak hidup di masa lalu, apa yang butuh kamu lakukan? Yang butuh kamu lakukan, yang pertama itu adalah kamu butuh bisa berpikir secara jernih. Lihat bahwa dalam kehidupan ini bukanlah dari mana kita berasal, bukanlah di mana kita sekarang, tapi sebenarnya kemana kita menuju. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang pernah kita putuskan di masa lalu, biarkanlah itu sebagai bagian dari proses pembelajaran kita
untuk mengumpulkan berbagai macam bekal yang kita butuhkan agar kita bisa buat keputusan yang lebih baik untuk masa depan kita. Berpikirlah secara jernih bahwa masa lalu bukanlah sebagai sebuah aib. Masa lalu bukanlah sebagai sebuah dosa yang akhirnya menentukan seperti apa kita di masa depan. Kalaupun kita misalnya butuh untuk mengenang, merefleksi masa lalu, maka lakukan itu dengan schedule. Buatlah jadwal kapan kamu butuh untuk mengenang masa lalu sehingga kamu bisa belajar darinya. Jangan biarkan diri kamu dalam kondisi senantiasa dipengaruhi ataupun diinterupsi oleh hal-hal yang tidak memberdayakan tadi. Nah, selanjutnya yang butuh kamu lakukan adalah kamu butuh punya goal dalam hidup ini. Orang yang senantiasa hidup di masa lalu karena tidak punya goal di masa depan. Ketika kamu punya goal di masa depan, maka kamu akan memfokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakan kamu untuk mewujudkan. Nah, hal yang selanjutnya yang butuh kamu lakukan agar bisa bergerak maju, tidak terjebak hidup di masa lalu adalah belajarlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri atas apa yang sudah pernah kamu putuskan, pernah kamu lakukan, kamu perbuat di masa lalu. Semua hal yang terjadi, jadikanlah itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Bukanlah sebuah proses yang kemudian membuat kamu harus terus merasa bersalah dalam kehidupan ini. Jadikanlah itu sebagai sesuatu yang sifatnya merupakan sebuah pembelajaran, bukan sesuatu yang membuat kamu terus merasa bersalah. Kemudian yang butuh kamu lakukan selanjutnya adalah izinkan diri kamu untuk menjadi lebih baik. Izinkan diri kamu untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadikan semua hal yang kamu alami, kamu pelajari sebagai bekal untuk kamu jadikan hal yang akan kamu bawa di masa depan. Kalau itu adalah hal yang salah, tidak akan kamu lakukan. Kalau itu adalah hal yang baik, akan kamu tingkatkan. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang senantiasa bisa mengerahkan kehidupan kita terus menjadi lebih baik. Oke, demikian video kali ini. Pada prinsipnya adalah jadilah orang yang hidup di masa sekarang dengan menjadikan semua yang terjadi di masa lalu sebagai sebuah proses pembelajaran. Hanya dengan belajarlah kemudian kita jadi tahu mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang sebaiknya untuk tidak kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.